Melakukan keseluruhan hukum Taurat saat ini tidaklah mungkin. Bagaimanakah mengerjakan korban-korban bakaran, ataupun persembahan-persembahan lainnya yang tertulis di Taurat, di era modern ini? Bukankah Kristus sebagai anak domba sudah menggantikan seluruh korban, atau persembahan? Bagaimana juga dengan hari-hari raya? Menariknya, praktek persepuluhan yang merupakan bagian dari Taurat masih banyak yang mengerjakannya, walaupun mereka yang melakukan tetap menyatakan bahwa Taurat sudah tidak berlaku lagi. Di konten ini kami tidak akan lagi membahas, apakah Taurat hanya untuk bangsa Yahudi? Apakah Taurat hanya berlaku sampai zaman Yohanes? Apakah Taurat terlalu sukar untuk dikerjakan? Membahas doktrin yang mengajarkan bahwa Tuhan Yesus datang untuk menggantikan hukum Taurat dengan hukum kasih. Karena hal-hal ini sudah kami bahas di konten-konten sebelumnya. Apa yang hendak kami bahas ditujukan untuk orang-orang yang mau, dan bertanya, bagaimanakah mengerjakan Taurat di era modern ini? Dan apakah hal tersebut masih memungkinkan? Apakah semua Taurat harus dikerjakan? Perhatikan ayat berikut. Segala yang kuperintahkan kepadamu, yaitu hukum Taurat, haruslah kamu lakukan dengan setia. Kata setia di sini bahasa Ibraninya, sahmiar. Kata yang sama juga terdapat di ayat berikut, yang diartikan dengan kata yang berbeda, yaitu memelihara. Perhatikan arti kata Ibrani sahmiar berikut. Adakah kata setia? Tidak ada. Kata setia dan memelihara sebenarnya memiliki makna yang cukup berbeda. Berikut Alkitab terjemahan Inggris versi ESV. Kata sahmiar diartikan dengan kata, dengan hati-hati. Yang mana dalam hal ini kami pun sependapat. Mari kita kembali ke Ulangan 12 ayat 32. Segala yang kuperintahkan kepadamu, yaitu hukum Taurat, haruslah kamu lakukan dengan hati-hati. Pertanyaannya adalah, mengapa harus hati-hati? Jawabannya ada di kalimat berikutnya. Jangan engkau menambahi apa yang tertulis di hukum Taurat, ataupun menguranginya. Yang artinya, Taurat tidaklah boleh ditafsirkan sekehendak hati. Apa yang tertulis di Alkitab itulah yang harus dikerjakan, tidak boleh kurang ataupun lebih. Lebih lanjut Yosua mengingatkan kepada semua bangsa Israel, untuk memperkatakan semua isi Taurat dan merenungkannya siang dan malam. Menariknya kata sahmiar di ayat ini, Alkitab terjemahan Indonesia menerjemahkannya dengan kata hati-hati. Yang berarti semakin menguatkan apa yang kami yakini. Sekali lagi kami mau menekankan, bahwa Yosua sudah memperingatkan untuk bertindak hati-hati dalam melakukan semua isi hukum Taurat agar sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya, agar jangan sembarangan. Jangan menambahkan, ataupun mengurangi syarat-syarat yang tertulis di dalamnya. Mari kita lihat alur berikut. Persepuluhan yang tertulis di dalam Taurat diberikan khusus untuk suku Lewi. Karena mereka tidaklah boleh bekerja, berbisnis, atau hal-hal lainnya yang akan menghasilkan uang. Bagi mereka setiap hari adalah hari Sabat. Akan tetapi penggunaan persepuluhan tidak bisa dikelola sekehendak hati oleh suku Lewi, karena semuanya sudah diatur oleh Taurat. Mengenai persepuluhan kami sudah pernah membahasnya di konten berikut. Yang kami mau tekankan adalah, mengerjakan hukum Taurat haruslah dengan hati-hati. Tidak boleh ditambahkan ataupun dikurangi. Dengan demikian persepuluhan hanya boleh diberikan kepada suku Lewi. Dan pengaturan persepuluhan juga tidak bisa berdasarkan kebijaksanaan manusia. Berikutnya, di dalam Imamat pasal 23 ada hari-hari tertentu, yang dalam bahasa Ibraninya, Moed. Hari-hari tersebut haruslah diperingati sebagai hari yang kudus. Tetapi apakah saat ini masih bisa dikerjakan? Jawabannya adalah tidak. Pertanyaannya adalah, mengapa? Karena semua Moed membutuhkan elemen yang namanya seorang imam. Dan untuk menjadi seorang imam yang bekerja khusus di kemah suci haruslah berasal dari suku Lewi. Tidak hanya itu, imam-imam tersebut haruslah berasal dari keturunan langsung Harun. Itu adalah ketetapan yang tidak bisa dirubah-rubah, baik ribuan tahun lalu, hari ini, ataupun di masa pemerintahan 1000 tahun di mana Yesus Kristus adalah satu-satunya pemimpin. Yang berarti semua hukum Taurat yang memerlukan elemen imam, termasuk juga persepuluhan, tidaklah bisa dikerjakan saat ini. Karena tidak ada lagi suku Lewi, apalagi seorang imam yang berasal dari keturunan langsung Harun.
Satu hal lagi yang harus dimengerti. Fokus dari seluruh isi hukum Taurat adalah kemah suci, yang disebut juga rumah Bapa di sorga. Tempatnya Roh Elohim berada. Semua persembahan, baik itu tumbuh-tumbuhan, maupun binatang, yang diletakkan di atas mezbah, di depan kemah suci, juga tidaklah bisa dikerjakan. Pertanyaannya adalah, mengapa? Perhatikan gambar berikut. Roh Elohim berada di ruang Maha Kudus. Apa yang membedakan antara ruangan ini dengan ruangan-ruangan lainnya? Di ruangan inilah terdapat benda yang paling kudus di muka bumi, yang tidak lain adalah tabut perjanjian. Berisi semua Taurat yang diberikan oleh Bapa di sorga kepada hambanya, Nabi Mose. Tanpa benda sakral ini, kemah suci hanyalah rumah yang kosong. Karena Roh Elohim tidaklah ada di kemah suci tanpa adanya tabut perjanjian. Tanpa tabut perjanjian, maka semua ritual yang dilakukan imam tidak bisa dikerjakan. Walaupun ritual tersebut dikerjakan di depan kemah suci, ataupun bait suci Allah. Itu berarti ketika Yesus Kristus hadir di muka bumi ini, bait suci pun adalah bangunan yang kosong. Karena pada saat itu tabut perjanjian sudah tidak ada lagi di dalamnya. Sehingga apapun yang dilakukan sebenarnya tidaklah sah sebagaimana yang sudah diperingatkan. Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan hati-hati. Janganlah engkau menambahinya ataupun menguranginya. Pertanyaannya adalah, bagaimana harus mengerjakan semua hukum Taurat di era modern ini? Apakah masih memungkinkan? Jawabannya adalah tidak. Tetapi mengapa tidak bisa dikerjakan semua aturan-aturan di Taurat pada masa ini? Sebenarnya tidak hanya saat ini, tetapi juga di masa ketika Yehusha Elohim ada, era para rasul. Walaupun ada imam yang merupakan keturunan langsung Harun, tetapi dikarenakan tabut perjanjian sudah tidak ada di dalam bait suci, maka setiap upacara-upacara ritual yang dikerjakan tidaklah sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Taurat. Sehingga perayaan-perayaan hari raya, atau apapun yang dilakukan para imam di zaman para rasul, lebih tepatnya untuk memperingati, ataupun mengingatkan semua orang-orang percaya. Bukan sebagai bentuk melakukan hukum Taurat secara sempurna. Jadi, manakah yang masih bisa dikerjakan? Setiap aturan-aturan yang tanpa memerlukan syarat-syarat adanya suku Lewi, imam dan juga tabut perjanjian, masih bisa dikerjakan. Seperti contohnya, binatang yang boleh diolah menjadi makanan dan tidak. Seluruh isi yang tertulis di 10 perintah, yang mana tentu saja terdapat hari Sabat, yang tidak boleh diubah baik hari dan aturan-aturan di dalamnya. Pengaturan hubungan seksual yang diizinkan, dan yang dilarang. Dan masih banyak lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu di konten ini. Tetapi kapankah semua aturan-aturan di dalam Taurat bisa dikerjakan secara sempurna? Di masa 1000 tahun. Di mana orang-orang percaya, yang disebut juga bangsa Israel memerintah bersama-sama dengan Yesus Kristus atas seluruh bumi. Yang sudah terdiri dari 12 suku bangsa Israel. Yang mana di dalamnya terdapat suku Lewi, dan juga Harun dan keturunannya yang sudah dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.